Wait. Di siang bolong yang penuh terik, lebih tepatnya di Arizona, Amerika Serikat, ada tim Elite Force gabungan antara FBI dan SWAT. Mereka sedang bersiap-siap menyergap salah satu rumah. Menurut informasi, rumah tersebut merupakan markas komplotan jaringan perdagangan manusia terbesar di Amerika. Di sini, kedua tim tersebut dipimpin oleh seorang wanita cantik bernama Kat. Kat merupakan wanita pertama di FBI yang diberi kesempatan untuk memimpin pasukan. Ketika semua telah siap, penyergapan dimulai. Tim Kat berhasil melumpuhkan seluruh penculik di sana. Lalu, tanpa sengaja salah satu rekan Kat yang bernama Reggie, dia melihat sesuatu yang janggal di lubang bekas tembakan. Reggie pun langsung memeriksa lubang di dinding rumah dengan dibantu beberapa tim. Mereka kaget melihat ada dua mayat dalam tembok. Dan setelah melaporkan hasil temuan tersebut, atasan mereka bersama tim forensik langsung datang ke TKP. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik menjelaskan bahwa hampir seluruh dinding dalam rumah tersebut berisi mayat-mayat manusia. Sedangkan di luar rumah, dua anggota tim Kat menemukan suatu ruangan rahasia di dalam gudang. Ketika ingin memeriksanya, voila! Akibat ledakan bom itu, dua anggota tim Kat gugur. Dan tentunya kembali lagi dengan saya Faiz Ura yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel Popper 1 Kelurahan. Dan bagaimana kabar kalian? Pasti baik dong. Kalau nggak baik ya gua siapa lagi. Namun sebelum ke story-nya, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share ke alam semesta agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian. Dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Beberapa waktu kemudian, Kat dan Reggie datang ke markas FBI. Mereka ke sana untuk melaporkan tentang misi penyergapan kemarin. Atasan Kat lalu menyuruh Kat masuk ke dalam ruang rapat. Di dalam sana tak hanya ada para petinggi FBI. Di sini juga ada seorang agen CIA bernama Matt. Di sini, Matt bercerita kalau rumah tempat penyergapan Kat kemarin merupakan rumah milik salah satu anggota kartel narkoboy paling berbahaya di Meksiko. Dia bernama Manuel Diaz. Matt meminta pada para petinggi FBI, yaitu agar Kat diizinkan ikut bergabung dalam misi pencarian Manuel Diaz. Ia merasa dengan kemampuan yang Kat miliki, pasti Manuel Diaz jadi lebih cepat tertangkap. Esok harinya ketika Kat sampai di pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat, tanpa basa-basi Matt langsung menjelaskan kalau mereka akan pergi ke Meksiko menggunakan jet pribadi. Tak lama kemudian datanglah seorang pria Meksiko bernama Alejandro. Alejandro ini nantinya juga bergabung dalam tim Matt. Di sini Kat bingung kenapa orang Meksiko bisa ikut dalam misi bersama CIA. Namun Kat hanya bisa memendam pertanyaannya. Saat tiba di Bandara Juarez, Meksiko, mereka bergegas pergi menuju markas militer, yaitu untuk membahas misi penjemputan saudara Manuel Diaz bernama Guillermo dari penjara Meksiko. Misi kali ini sangatlah berbahaya, karena sepanjang jalan nanti, para anak buah Guillermo pasti akan menyerang demi kebebasan bos mereka. Waktu selesai rapat, semua anggota segera bersiap. Namun Kat masih bingung. Ia lalu bertanya pada Alejandro, yaitu tujuan sebenarnya misi ini. Dan siapa sebenarnya Alejandro? Kenapa orang Meksiko bisa bekerja pada CIA? Dan bagaimana dia bisa mengenal Matt? Waktu mendengar pertanyaan-pertanyaan Kat tersebut, di sini Alejandro bukannya menjawab. Alejandro malah menyuruh Kat diam dan ikut perintah tanpa banyak bertanya. Setelah semua siap, para pasukan pun berangkat. Waktu di perjalanan, Kat kaget melihat begitu banyak mayat tergantung tanpa kepala di bawah jembatan. Tak hanya itu, di sepanjang jalan juga terdengar suara-suara tembakan. Kat menyangka bahwa tingkat kejahatan di Meksiko ini jauh lebih parah dari Amerika. Waktu sampai di penjara, para pasukan Matt bergegas membawa Guillermo ke dalam mobil. Ketika para tim buru-buru ingin memindahkan Guillermo secepat mungkin sebelum para anak buah Manuel Diaz datang,
Di tengah jalan, tiba-tiba mobil pasukan Matt terjebak macet. Alejandro lalu menyadari ada beberapa orang bersenjata sedang mengawasi mereka. Matt yang sadar kalau orang-orang tersebut pasti adalah anak buah Manuel Diaz. Ia pun segera memberi komando pada seluruh tim untuk bersiap menyerang. Sesampainya di markas, lagi-lagi Cat memprotes tindakan Matt barusan. Karena tindakan tersebut dapat membahayakan warga sipil sekitar. Tapi Matt tak peduli, ia langsung pergi ke ruang interogasi. Sebelum memulai interogasi, Alejandro didatangi oleh rekannya yang melaporkan bahwa 3 hari lagi anak buah Manuel Diaz akan melewati perbatasan Amerika ke Meksiko dan sebagai jalur pengiriman narkobanya, mereka akan melewati sebuah terowongan tersembunyi. Waktu mendengar informasi tersebut, Alejandro kemudian menginterogasi Guillermo, yaitu untuk memastikan kebenarannya. Saat dikonfirmasi bahwa informasi itu benar, Matt, Alejandro, dan Cat pulang ke Amerika. Di sana Cat menemui Reggie untuk meminta diantar ke tempat para imigrasi ilegal berkumpul. Alejandro lalu menginterogasi beberapa imigran, yaitu tentang informasi seputar jalur tersembunyi perbatasan Amerika dan Meksiko. Ketika melihat tindakan Alejandro, Cat dan Reggie bingung apa yang sebenarnya mereka cari. Di sini, Reggie memaksa Matt untuk menjelaskan semua rencana Matt sejelas mungkin. Sambil mengancam jika Matt tidak mau memberitahu rencananya, maka Reggie dan Cat tidak akan melanjutkan misi tersebut. Ketika mendengar ancaman itu, mau tak mau Matt memberitahu kalau dia bersama Alejandro. Mereka berencana memancing Manuel Diaz agar keluar dari tempat persembunyiannya. Esok hari di sebuah motel, terlihat Alejandro dan Matt, mereka sedang menggali informasi dari para imigran semalaman. Setelah dapat cukup informasi, Matt kemudian meminta bantuan tim SWAT untuk menangkap anak buah Manuel Diaz yang ingin mengambil uang di bank. Ketika beberapa anak buah Manuel Diaz tertangkap, di sini Cat ingin masuk ke dalam bank untuk meminta bukti rekening kasus pencucian uang Manuel Diaz. Namun Matt berusaha melarang Cat agar jangan masuk ke bank. Namun Cat, dia tidak peduli. Ia tetap memaksa masuk ke dalam bank. Malamnya, Cat mengajak Reggie pergi ke bar. Di sana mereka bertemu teman Reggie yang juga merupakan seorang polisi. Dia bernama Ted. Waktu melihat ketampanan Ted, Cat pun langsung nampak suka dengan Ted. Lalu mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol di bar tersebut hingga akhirnya mereka berdua di apartemen Cat. Tapi pas lagi asik-asiknya, tanpa sengaja Cat melihat gelang Ted yang mirip seperti gelang milik anak buah Manuel Diaz tadi siang. Karena curiga, ia berusaha menjauhi Ted. Waktu Cat hampir binasa, beruntungnya Alejandro datang tepat waktu. Saat Cat mulai tenang, di sini Matt menjelaskan kalau Ted pasti tahu wajah Cat dari CCTV waktu masuk ke dalam bank tadi siang. Mendengar penjelasan tersebut, Cat menyesal tak menuruti ucapan Matt. Waktu di mobil, Ted masih juga belum mau memberikan informasi apapun. Namun ketika Alejandro mengancam ketika akan membinasakan anak-anaknya, barulah Ted buka suara. Ia memberitahu siapa saja polisi Amerika dan polisi Meksiko yang bekerja sama dengan Manuel Diaz. Esok harinya saat semua berkumpul, tim Matt terlihat sedang mengawasi sebuah mobil polisi. Menurut informasi dari Ted, mobil itulah yang nantinya digunakan untuk menyelundupkan narkoba ke Meksiko. Namun sebelum berangkat, Matt menyuruh Cat dan Reggie ikut bersamanya agar tim Matt bisa dapat izin memasuki wilayah perbatasan. Ia mengatakan bahwa tujuan selama ini mengajak mereka berdua bergabung dalam misi tersebut hanya agar bisa dapat izin masuk saja. Mendengar ucapan barusan, di sini Cat sangat kecewa. Ternyata selama ini mereka berdua cuma dimanfaatkan. Namun Cat merasa ada sesuatu keanehan pada misi kali ini. Ia dan Reggie memutuskan tetap ikut bergabung. Mereka semua kemudian bersiap menjalankan misi. Waktu di dalam sebuah gudang, para anak buah Manuel Diaz memasukkan narkoba ke dalam mobil polisi yang nantinya narkoba tersebut akan dikirim ke Meksiko melalui jalur terowongan perbatasan. Dan ketika semua telah siap, polisi itu pun berangkat. Sesampainya di depan terowongan, tim Matt mendapat kabar kalau polisi pengantar narkoba tadi dia sudah dekat. Matt lalu memerintahkan seluruh tim bersiap dengan menggunakan night vision. Perlahan-lahan tim Matt mulai memasuki terowongan. Di tengah baku tembak, Cat merasa aneh. Kenapa Alejandro pergi seorang diri? Cat yang penasaran, dia diam-diam mengikutinya. Di tempat lain, anak buah Manuel Diaz bersama polisi pengantar narkoba tadi, mereka mendengar ada suara tembakan dari dalam terowongan. Saat mereka sedang panik memindahkan narkoba-narkoba secepat mungkin, tiba-tiba Alejandro datang.
Di luar terowongan ketika tim Matt merayakan keberhasilan mereka, di sini Reggie melaporkan bahwa Cat masih berada di dalam. Matt pun segera memerintahkan pasukannya kembali ke dalam. Tapi baru saja mau masuk, Cat muncul lalu langsung memukul Matt. Saat Cat mulai tenang, di sini Matt memberitahu apa tujuan dia sebenarnya. Ia menjelaskan misi ini bukan hanya sekedar misi menangkap kartel narkoba saja, namun juga untuk membalaskan dendam Alejandro pada pemimpin kartel narkoba. Karena dulu, bos kartel narkoba tersebut telah membinasakan anak serta istri Alejandro secara brutal. Cat benar-benar terkejut. Ia kemudian mengancam akan melaporkannya pada petinggi CIA. Waktu mendengar ancaman itu, Matt sama sekali tak takut. Ia justru mengancam balik, yaitu akan membunuh Cat bila Cat berani buka mulut. Di sisi lain, Alejandro yang menyandera polisi kurir narkoba tadi, ia akhirnya berhasil menemukan Manuel Diaz. Lalu, Alejandro memerintahkan si polisi mengalihkan perhatian Manuel Diaz. Di sini Manuel Diaz berhasil ditangkap. Alejandro kemudian memaksa Manuel Diaz, yaitu agar mengantarkannya ke rumah pimpinan kartel narkoba. Sesampainya di sana, Alejandro langsung membunuh semua penjaga dan masuk dengan mudah. Dari kejauhan, Alejandro memandangi bos kartel narkoba yang sedang menikmati makan malam, sambil tertawa gembira bersama keluarga kecilnya tentunya. Tepat saat Alejandro datang, seketika ekspresi bos kartel narkoba, istri serta kedua anaknya, mereka mendadak berubah menjadi tegang karena ketakutan. Di sini Alejandro mengatakan, "Bagaimana bisa? Keluarga ini tertawa menikmati makan malam dengan tenang. Sedangkan di luar sana, banyak keluarga mati dibinasakan oleh anak buahnya setiap malam." Dengan gemetar, bos kartel narkoba yang selama ini terkenal sadis itu pun meminta agar Alejandro tak membunuhnya di hadapan anak-anaknya. Namun sayang, Alejandro tak bisa mengabulkan permintaannya, sama seperti waktu dia tidak mengabulkan permintaan istri Alejandro yang memohon agar jangan membinasakan anaknya. Keesokan harinya, setelah semua misi Alejandro selesai, di apartemen Cat terlihat masih terpukul mengetahui semua rahasia, yaitu bagaimana kotornya CIA dalam menyelesaikan misi. Ia tak menyangka organisasi sebesar CIA diisi oleh para pembunuh bayaran sadis. Di tengah kegalauan, tiba-tiba Cat terkejut mengetahui Alejandro sudah ada di dalam apartemennya. Alejandro lalu memberikan selembar surat sambil menodongkan pistol, yaitu untuk memaksa Cat menandatangani seonggok surat. Awalnya Cat menolak, namun jika Cat menolak maka Alejandro akan membinasakannya. Kemudian membuat seolah-olah Cat bundir. Surat tersebut adalah surat pernyataan bahwa misi kemarin sudah selesai sesuai prosedur kepolisian. Dengan pistol mengarah tepat di lehernya, mau tak mau Cat terpaksa menandatangani surat itu. Setelah surat ditandatangani, Alejandro mengatakan pada Cat bila putriku masih hidup, mungkin sekarang dia sudah sebesar Cat. Ternyata Alejandro melarang Matt membunuh Cat walaupun Cat telah tahu banyak rahasia CIA, karena nyatanya Alejandro melihat Cat mirip seperti putrinya. Ketika Alejandro berjalan pergi, Cat segera lari ke balkon apartemen, lalu menodongkan pistolnya dan berniat menembaknya. Namun dengan perasaan yang sangat dilema, Cat membiarkan Alejandro pergi, lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.